rumus if, kalau logikanya satu atau logika yang akan diujinya satu dan hasilnya satu, gunakan rumus if tunggal. Kalau misalkan logikanya ada dua atau lebih ya, hasilnya masing-masing dari dua itu satu-satu, maka gunakan if ganda. Kalau misalkan ya, logika yang akan diuji ada dua tapi hasilnya satu, itu jangan gunakan if ganda, tapi gunakan if dan yang digabungkan dengan rumus n. Itu ya. Semoga kita paham. Coba pahami dulu. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel Ada Excel. Kali ini kita akan membahas tentang rumus if ganda ya, atau rumus if majemuk, atau disebut juga rumus if bertingkat ya. Untuk if ini cukup banyak ya, cukup banyak istilah yang biasa digunakan. Ada if ganda, if tunggal, if ganda, kemudian if majemuk dan sebagainya. Tadi sudah sebutkan ya. Intinya dari if ini adalah begini. Di dalam satu rumus itu if-nya itu tidak hanya ada satu, tapi ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi if-nya itu lebih dari satu. Makanya lebih familiar ya disebut dengan if ganda atau if majemuk. Nah, yang paling penting dari pembahasan kita kali ini adalah bagaimana caranya kita bisa membedakan penggunaan rumus if tunggal dengan penggunaan rumus if ganda. Maksudnya begini, logika yang seperti apa yang digunakan untuk rumus if ganda, kemudian logika seperti apa yang kita hanya gunakan rumus if tunggal saja. Ini penting juga untuk diketahui ya, karena nanti kita juga akan ada banyak pembahasan yang sebenarnya agak mirip ya. Misalkan penggabungan rumus if dengan n, penggabungan rumus if dengan or, itu juga sebenarnya agak mirip-mirip dengan if ganda dan if tunggal. Jadi kita harus benar-benar paham perbedaannya supaya kita nanti memilihnya tuh tepat gitu ya. Misalkan butuhnya if ganda ya kita gunakan if ganda, butuhnya if tunggal kita gunakan if tunggal, butuhnya kita gabungkan if dengan n, misalkan kita gabungkan if dengan n ya, sesuai dengan logika yang akan kita uji. Nah, perbedaan utamanya begini ya. Pada rumus if tunggal itu nilai logika yang akan diuji itu hanya satu ya. Begini maksudnya, jika nilai logika yang akan diuji itu hanya satu ya, kita cukup menggunakan if tunggal saja ya. Tapi kalau misalkan logika yang akan diuji itu ada dua ya, maka kita harus menggunakan if ganda, bukan if tunggal. Kenapa? Karena if tunggal itu cuma satu logika saja. Kalau if ganda itu posisinya ada dua logika. Tetapi dengan catatan ya, dua logika pun belum tentu menggunakan rumus if ganda saja. Karena begini, ada berbeda kondisi juga bisa terjadi ya. Bisa terjadi beda kondisi itu begini. Kalau misalkan nilai logikanya satu dan satu hasil, jadi gini, nilai logikanya satu, value if true-nya juga satu, gunakan rumus if tunggal ya. Contohnya seperti yang kemarin kita bahas ya. Di sini, jika A2 sama dengan 1, maka benar. Jika tidak, maka salah. Nilai logika yang akan diuji adalah A2 sama dengan 1. Itu nilai logika yang akan kita uji. Nilai logika atau value if true-nya, nilai pengujian nilai true dari hasil logika itu adalah benar. Jadi ini posisinya satu logika, satu hasil yang benar, atau satu hasil value if true. Makanya kita gunakan rumus if tunggal. Nah, bagaimana kalau misalkan ini rumusnya if ganda? Rumus if ganda itu begini, nilai logikanya lebih dari satu dan masing-masing nilai logika hasilnya satu ya. Saya contohin deh supaya kita nggak bingung ya. Ini saya contohnya seperti ini. Jika sel A1 A2 sama dengan 1, maka hasilnya benar. Ini kita pakai ini kita pakai rumus if tunggal, kan kemarin kita sudah bahas. Ada logika lainnya. Jika A2 sama dengan 2, maka hasilnya kurang. Ini adalah logika yang kedua. Logika yang pertama A2 sama dengan 1, hasilnya adalah benar.
Logika yang kedua yang akan diuji adalah A2 sama dengan 2, hasilnya adalah kurang. Jika sel A2 bukan 1 ataupun bukan 2, maka hasilnya salah. Dua logika yang akan diuji dengan masing-masing hasilnya 1, itu kita akan gunakan rumus if ganda. Ya. Jadi logikanya ada 2, masing-masing nilai logika tersebut mempunyai value if true 1 dan 1. Bagaimana kalau misalkan begini? Bagaimana kalau misalkan nilai logikanya 1, ya, hasilnya gini, nilai logikanya ada 2 tapi hasilnya 1. Nilai logika yang akan diujinya ada 2 tapi hasilnya 1. Ini berbeda lagi. Kita tidak menggunakan rumus if ganda, tapi kita gunakan atau kita menggabungkan rumus if dengan rumus n. Jadi ini dasarnya ya, dasarnya supaya kita paham, supaya kita bisa menerapkan rumus if dengan tepat, terutama perbedaan antara if tunggal, if ganda, kemudian penggabungan if dan n atau if dan or. Itu harus betul-betul dipahami. Sekali lagi saya ulang, begini. Rumus if kalau logikanya 1 atau logika yang akan diujinya 1 dan hasilnya 1, gunakan rumus if tunggal. Kalau misalkan logikanya ada 2 atau lebih ya, hasilnya masing-masing dari 2 itu 1, maka gunakan if ganda. Kalau misalkan ya, logika yang akan diuji ada 2 tapi hasilnya 1, itu jangan gunakan if ganda, tapi gunakan if dan yang digabungkan dengan rumus n. Itu ya. Semoga kita paham. Coba pahami dulu, nanti silahkan diulang videonya kalau sekiranya masih bingung ya. Polanya seperti itu penting karena nanti supaya kita tidak bingung membedakan antara rumus if ganda dengan rumus if yang digabungkan dengan n atau if yang digabungkan dengan or ya, supaya kita bisa membedakan itu. Nah, mari kita masuk ke pembahasan rumus if ya. Yang pertama mari kita pahami dulu sintak pada saat penggabungan rumus if-nya. Kemarin kita sudah bahas ya, untuk rumus if tunggal itu seperti ini, ada logical test, kemudian ada value if true, ada value if false. Logical test itu ada logika yang akan diujinya, value if true itu jika hasilnya benar, value if false itu jika hasilnya salah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan kita akan menggabungkan dua if? Prinsipnya rumus if itu sama saja ya, sama saja itu maksud saya begini, alurnya, sintak dari rumus if itu sebenarnya sama saja pada saat digabungkan. Perbedaannya adalah value if false-nya itu hanya 1 dan ditempatkan di rumus if yang terakhir. Misalkan ada 3, maka value if false-nya itu ada di if yang ketiga, if yang terakhir, dan hanya 1 di situ saja. Untuk 2 if di depan itu tidak ada value if false-nya. Nah, yang ada hanya value if true-nya saja. Ya, value if false di if yang pertama itu diganti dengan if yang kita masukkan. Value if true yang ke value if false yang kedua itu kita ganti dengan if yang selanjutnya. Begitu polanya. Jadi if-nya itu disimpan di value if false ya. Nanti value if false-nya itu hanya ada 1 di if yang terakhir saja. Seperti ini. Ini kan rumus if ya. Ini sintaknya. Di sini if, ini logical test, ini sama seperti biasa. Kemudian value if true. Nah, pada saat kita akan menggunakan if-nya menjadi if ganda, maka di sini muncul if lagi. If logical test lagi, ini logika yang kedua, ini logika yang pertama, ini value if true, nilai jika benar untuk logika yang pertama, ini adalah hasil true untuk logika yang kedua, dan ini value if false. Jadi polanya seperti ini. Bagaimana kalau misalkan if-nya itu ada 3 ya? Kalau misalkan if-nya ada 3, maka secara otomatis if yang terakhir itu kita simpan di sini. Value if false-nya nanti muncul di if yang ketiga. Jadinya seperti ini. Ini if yang pertama ya. Perhatikan. Ini if yang pertama, value if true-nya. Ini if yang kedua, value if true sampai situ. Ini if yang terakhir, if yang ketiga. Bagaimana kalau if-nya 4? Ya, kalau if-nya 4 simpan di sini ya, di value if false yang terakhir. Ya, di sini. Nanti value if false-nya itu akan muncul di if yang keempat, seperti itu. Terus saja berurutan seperti itu. Ya, berulang-ulang seperti itu. Polanya begitu, ya. Supaya lebih mudah, mari kita coba lihat contohnya. Contohnya sengaja saya buat mirip dengan contoh yang pertama supaya kita bisa mudah untuk membedakannya. Di contoh yang pertama itu kan nilai logikanya hanya 1 ya. Jika A2 sama dengan 1, maka hasilnya adalah benar.
Jika A2 bukan 1, maka hasilnya salah. Nilai logika yang akan diuji hanya 1. Apa itu? Sel A2 sama dengan 1. Nah, di rumus ganda ini, nilai logikanya saya tambah 1. Apa itu? Jika A2 sama dengan 1, maka hasilnya benar. Ini ya, hasilnya benar. Logika yang kedua, jika A2 sama dengan 2, maka hasilnya adalah kurang. Jika A2 hasilnya bukan 1 dan bukan 2, maka hasilnya salah. Logikanya apa saja yang akan kita uji kan ini. Ada logika 1, selnya A2 sama dengan 1 ya, value if true-nya adalah benar. Logika 2, selnya adalah A2 sama dengan 2, value if true-nya adalah kurang. Ini logika ini yang kita masukkan ke rumus if-nya. Ini untuk logika yang pertama, ini adalah untuk logika yang kedua. Ini adalah value if false-nya. Nah, penerapan ke rumus if-nya itu seperti tadi yang saya sampaikan di depan ya. Pertama, masukkan kondisi yang pertama, kemudian yang kedua masukkan logika yang kedua, baru nanti masukkan logika yang rumus untuk yang salahnya, value if false-nya. Rumusnya seperti berikut ini ya. Sama dengan if A2 sama dengan 1 maka hasilnya benar ya. Ini untuk logika yang pertama ya. A2 sama dengan 1, jangan lupa gunakan titik 2 ya, karena ini posisi tanda kutip 2 karena posisinya ini adalah teks, maka hasilnya adalah benar ya. Jika A2 sama dengan 1 maka hasilnya benar. Jika A2 sama dengan 2 maka hasilnya kurang. Jika A3 sama dengan jika A3 bukan 2 dan bukan 1 maka hasilnya salah ya. Ini rumusnya ada if, A2 dan sebagainya. Nah, hasilnya seperti ini. Jika di sini 1 maka hasilnya adalah benar. Jika di sini 2 maka hasilnya adalah kurang. Jika di sini 3 hasilnya salah. 4 salah dan seterusnya ya. 1 benar, 2 kurang, 3 salah dan seterusnya ya. Itu penggunaannya. Makanya kemarin saya sampaikan, yang terpenting dari rumus if itu pelajari terlebih dahulu dasarnya. Apa itu dasarnya? Dasarnya adalah rumus if tunggal. Karena apa? Dasar penggunaannya ada di situ. Kalau kita sudah paham penggunaan rumus if tunggal, kita bisa menerapkan rumus if ganda. Pemahamannya seperti itu, alurnya seperti itu, urutannya seperti itu. Itu penting, jangan lompat jadi langsung belajar if ganda misalkan tanpa memahami if tunggal. Itu akan sedikit kesulitan. Pahami dulu if tunggal baru nanti kita belajar ke if ganda ya. If tunggal saya sudah bahas di video sebelumnya. Silakan untuk dipelajari ya. Selanjutnya, ini penting juga ya. Banyak orang yang tidak memahami bagaimana sebenarnya alur rumus if ini bekerja ya. Kadang-kadang kita hanya mempelajari case-nya saja, misalkan case lulus atau tidak lulus, rumus if untuk grade misalkan, hanya seperti itu. Jadi pada saat kita diberikan kondisi yang berbeda, value yang berbeda, logika yang berbeda, itu secara otomatis kita akan bingung. Kenapa bingung? Karena kita tidak memahami alur pengujian logika dari rumus if ya. Ini penting. Begini, rumus if itu dia akan satu persatu menguji logikanya. Kalau sudah menemukan nilai yang true, maka dia akan berhenti menguji, kemudian menampilkan hasil true di if tersebut. Selama belum menemukan hasil true, maka dia akan menguji keseluruhan nilai logika yang dimasukkan ke dalam rumus. Kalau memang tidak menemukan sama sekali nilainya true, maka dia akan menampilkan nilai hasil yang false. Contoh begini ya. Ini saya punya logikanya begini. Jika nilai di atas 8 maka hasilnya lulus. Jika nilainya 6 sampai 8 maka hasilnya mengulang, dan nilai di bawah 6 hasilnya tidak atau tidak lulus lah gitu ya. Jadi ada 3 logika nih yang akan kita uji ya. Karena posisinya 3, kita bisa perpendek dengan 2 if saja. If yang pertama adalah nilainya 8, itu hasilnya lulus. Nilai yang kedua adalah 6 sampai dengan 8 ya. 6 sampai dengan 8 atau 6 sampai dengan di bawah 8 ya, berarti ini posisinya 6 sampai 8 tuh mengulang ya. Nanti 8, sekian lah, 8, sekian dan seterusnya itu lulus. Nah, di bawah 6 itu posisinya tidak lulus. Nah, rumus logikanya ada 2 ya. Yang pertama adalah seperti ini ya. Jika A3 lebih besar dari 8 maka hasilnya lulus. Ini rumus yang pertama ya. If yang kedua, jika A3 lebih besar sama dengan 6
maka hasilnya mengulang. Ya, if false-nya tentu saja tidak. Ya, rumusnya begitu. Kalau mau dilihat seperti ini rumusnya. Ya. If A3 lebih besar dari 8, maka lulus. If A3 lebih besar sama dengan 6, maka hasilnya mengulang. Jika bukan 8 dan bukan 6, maka hasilnya tidak. Nah, bagaimana rumus if ini menguji? Begini. Pertama, rumus if akan menguji logika yang pertama terlebih dahulu. Yang ini, ya. Ini logika yang pertama. Rumus if akan menguji ini terlebih dahulu. Jika hasilnya true, maka secara otomatis rumus if akan berhenti di sini dan hasil yang keluar adalah lulus. Ya, contoh, kita masukkan angka di sini 9. Hasilnya adalah lulus. Kenapa 9? Karena memenuhi kriteria di sini. Hasilnya adalah true. Apakah angka 9 lebih besar dari 8? Hasilnya adalah true, maka hasil yang muncul adalah lulus. Ya, bagaimana kalau di sini posisinya false? Kalau di sini posisinya false, kita masukkan angka 8 ke bawah. Coba kita masukkan 7. Hasilnya adalah mengulang. Kenapa mengulang? Begini alurnya. Rumus if dia akan menguji, tadi kan angka kita masukkan 7. Rumus if akan menguji ini terlebih dahulu. Apakah 7 lebih besar dari 8? Maka hasilnya adalah false. Karena di sini hasilnya false, rumus if akan melanjutkan pengujian ke if yang kedua ke sini. Apakah A3, apakah 7 lebih besar atau sama dengan 6? Hasilnya adalah true. Makanya hasil yang muncul adalah mengulang di sini, ya. Bagaimana kalau tidak? Karena ini di bawah 6 ya, sama dengan 6, berarti kita masukkan 5 di sini. Di sini adalah tidak ya. 5 itu ada tidak. Coba kita ingat-ingat 5. Pertama, rumus if akan menguji ini. If A3 lebih besar dari 8, lulus. Angka yang kita masukkan adalah 5 tadi ya. Apakah 5 lebih besar dari 8? Jawabannya adalah false. Maka dia akan menguji ke if yang kedua, ya, ke sini. Ya. Apakah angka 5 lebih besar atau sama dengan 6? Hasilnya adalah false. Makanya hasil yang ditampilkan adalah value if false. Yang ini yang ditampilkan tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria yang pertama dan tidak juga memenuhi kriteria yang kedua. Banyak yang tidak paham tentang alur ini. Ya, ini penting sekali. Ya, supaya kita tidak salah menempatkan. Misalkan begini. Logika ini kita tukar, ya. If A3 lebih besar dari 8-nya di sini, ya. Kemudian yang ini kita taruh di depan. Itu hasil yang keluar akan salah. Kenapa? Karena angka yang kita masukkan 9 itu, dan 9 itu di atas 6. Maka hasilnya yang diambil adalah ini. Ini banyak yang terjadi tertukar gitu ya. Mari kita coba nih. Di sini kita coba. Kita tukar. Rumus ini kita masukkan di kedua, ya. Di sini, ya. Nanti rumus yang pertama, rumus ini, ya, kita masukkan di pertama, di mengulang, ya, di sini. Ini kita balik dari yang pertama, ya. Yang tadi kan rumus pertama kan ini dulu, if ini dulu nih, yang apa namanya, yang sama dengan 8 dulu, kita hapus 1 dulu, ya. Yes. Ya, ini ditukar. Tadinya kan ini yang di depan nih, if ini yang di depan, ya, yang lulus ini. Sekarang if yang mengulang dulu yang kita taruh di depan. Ini hasilnya akan salah, tidak sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Kenapa seperti itu? Karena begini. Nilai 9, ya, nilai 9 itu kalau kita masukkan kriteria, dia harusnya lulus. Ini hasilnya mengulang. Kenapa mengulang? Karena begini. Ya. Pada saat if menguji logika yang pertama itu sudah memenuhi kriterianya. Kenapa memenuhi kriteria? Begini, apakah angka 9 lebih besar sama dengan 6? Hasilnya true, makanya dia akan teks yang akan muncul adalah mengulang. Ya, coba dipahami. Angka 9 lebih besar dari 6. Hasilnya true, makanya yang muncul adalah mengulang. Padahal seharusnya yang muncul adalah lulus. Ini makanya tadi saya sampaikan di depan, penting untuk kita paham bagaimana rumus if bekerja. Ya, yang pertama adalah menguji logika yang pertama terlebih dahulu. Kalau hasilnya true,
hasil yang akan muncul adalah di if yang pertama itu. Kalau hasilnya false, dia akan menguji if yang kedua. Kalau if yang kedua ini hasilnya true, maka hasil yang akan muncul adalah if yang kedua. Kalau if yang pertama dan if yang kedua ini posisinya false, hasil yang muncul adalah value if false. Pola pengujiannya seperti itu ya. Jadi ini harus dipahami juga supaya nanti kita tidak salah menempatkan. Ini di contoh ini, saya di yang kedua ini salah menempatkan sehingga nilai 9 seharusnya lulus itu jadi mengulang. Kenapa? Salah menempatkan logika yang diuji. Yang mana yang terlebih dahulu yang dimunculkan di rumus if. Itu penting ya. Itu pembahasan kita hari ini tentang rumus if ganda ya. Jadi saya tidak menggunakan contoh yang terlalu sulit ya. Banyak rekan-rekan lain yang membahas rumus if dengan if yang sangat sulit sekali, sangat banyak kriteria dan sebagainya. Itu boleh, tapi dipelajari untuk orang-orang yang memang sudah memahami setidaknya rumus if tunggal terlebih dahulu. Pahami dulu if tunggal, pahami dulu dengan contoh-contoh yang mudah, baru kita nanti berlanjut ke contoh-contoh yang sulit ya, supaya kita paham. Kita tidak perlu mengerti satu penggunaan logika, misalkan lulus dan tidak lulus rumus if-nya seperti ini, bukan begitu. Tapi yang harus kita bisa adalah kita paham tentang cara penggunaan rumus if. Kalau kita sudah paham, mau kondisi seperti apapun kita menemui kasusnya, mau kondisi seperti A, seperti B, seperti C, kita pasti akan bisa menyelesaikannya karena kita sudah paham pola penggunaannya. Terutama tadi ya, alur pembacaan nilai logika dari rumus if. Yang pertama adalah diuji rumusnya, logika yang pertama hasilnya bagaimana. Jika true dia akan menampilkan hasil, jika false akan menguji if yang kedua, dan seterusnya ya. Itulah pembahasan kita hari ini. Saya mungkin ke depan akan cukup banyak membahas tentang penggabungan rumus if dengan rumus yang lainnya. Jadi silakan pelajari ya rumus if ini dengan baik, supaya nanti pada saat membahas penggabungan dengan rumus if yang lainnya itu setidaknya sudah memahami cara penggunaan rumus if ganda dan if tunggal ya. Dan kalau misalnya memang belum memahami if tunggal, silakan pelajari di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.